Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan pada pertemuan Zoom meeting pada hari ini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kalimat efektif yang sesuai dengan webbing. Next slide. Di mana kami dari kelompok 5 ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu rekan saya Cindy Arfianti dengan NIM 2003-1129. Selanjutnya saya Mila Hidayatul Ihsan dengan NIM 2003-1082. Dan Lailatul Rahmi dengan NIM 2003-1014. Dan yang terakhir ada rekan saya Sela Jamatul Kirana dengan NIM 2003-1101. Next slide. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang kalimat efektif. Nah, jadi kalimat efektif yang akan dipresentasikan kali ini terdiri dari 4 submateri. Yang pertama itu syarat kalimat efektif, kemudian faktor-faktor pendukung kalimat efektif, berbagai pola kesalahan penulisan pada kalimat efektif, dan yang terakhir yaitu membuat kalimat efektif. Langsung saja kita memulainya dari subtopik yang pertama, yaitu mengenai syarat kalimat efektif yang akan disampaikan oleh rekan saya Sela Jamatul Kirana. Pada Sela Jamatul Kirana dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan membacakan poin pertama, yaitu syarat kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat dan mudah dipahami oleh pembaca. Kalimat efektif juga dikatakan sebagai kalimat yang benar dan jelas dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Kalimat demikian disebut dengan kalimat efektif. Selain kalimat efektif haruslah memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang terdapat pada pikiran penulis atau pembicara. Syarat kalimat efektif yang pertama yaitu adanya kesepadanan struktur. Kesepadanan mengacu kepada keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat mengaplikasikan kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran. Kesepadanan dalam kalimat efektif dapat dinilai dari ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Dan yang ketiga, beberapa kata penghubung inter kalimat seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan tidak digunakan pada kalimat tunggal. Yang kedua yaitu kehematan kata. Kehematan dalam kalimat efektif adalah menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu, yang mana tidak menyalahi kaidah tata bahasa dan tidak mengubah makna kalimat. Penghematan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menghindari pengulangan subjek yang tidak diperlukan. Yang kedua, menghindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata. Yang ketiga, hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Dan yang terakhir, hindari penjamakan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Syarat ketiga yaitu kesejajaran bentuk. Kesejajaran bentuk atau keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat yang dibuat. Artinya, kalimat bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, bentuk kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk nominal. Kalimat yang pertama menggunakan bentuk verbal, hendaknya yang kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk verbal. Begitu juga sebaliknya, jika kalimat yang dibuat kalimat majemuk, maka kedua predikat juga memiliki bentuk yang sama dalam uraian. Syarat keempat yaitu ketegasan.
Makna ketegasan atau penekanan adalah menonjolkan ide pokok dalam kalimat. Kalimat itu memberikan penekanan atau penegasan makna dengan menonjolkan kata-kata yang ingin ditekankan. Ciri-ciri penegasan kalimat efektifnya yaitu yang pertama, meletakkan kata yang ingin ditonjolkan maknanya di depan kalimat. Yang kedua, membuat urutan kata secara bertahap sehingga akan menghasilkan makna yang lebih mendalam. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap kata yang berusaha ditonjolkan dalam kalimat tersebut. Dan yang kelima yaitu menggunakan partikel penegas sehingga akan menghasilkan kalimat yang sesuai maknanya. Syarat kelima yaitu kelogisan kalimat. Makna dari kelogisan di sini adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kelogisan dilihat dari segi makna kalimat yang disusun oleh penulis. Salah satu cara untuk membuat kalimat logis adalah dengan memperhatikan struktur susunan unsur kata yang dibuat. Jika susunan kata atau unsur kata yang dibuat tidak tepat, maka akan menghasilkan kekaburan makna kalimat. Syarat keenam yaitu adanya kepaduan makna. Maksud dari kepaduan makna di sini yaitu sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Ciri-ciri kalimat yang padu yaitu yang pertama, dari penggunaan kalimat yang panjang dan bertele-tele. Yang kedua, kalimat yang padu menggunakan pola aspek agen tanpa verba secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. Yang ketiga yaitu kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat, kata kerja, transisi, dan objek penderita. Syarat ketujuh yaitu kecermatan. Maksud dari kecermatan di sini adalah sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pilihan kata. Hal ini mengacu kepada pembentukan kalimat ambigu dalam tulisan yang dibuat. Pembentukan kalimat ambigu bisa terjadi ditinjau dari bentuk kalimat yang susunan unsur kalimat tidak beraturan, sehingga akan membuat kesalahan dalam pemaknaan. Kecermatan dalam kalimat efektif juga ditinjau dari penulisan huruf, pemakaian tanda baca, penulisan unsur serapan, dan pemilihan kata yang sesuai di dalam kalimat. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Sela Jamatul Kirana yang sudah membacakan submateri yang pertama. Selanjutnya, submateri yang kedua mengenai faktor pendukung kalimat efektif akan dibacakan oleh rekan saya Cindy Arfianti. Kepada Cindy Arfianti dipersilahkan. Baiklah, faktor-faktor pendukung kalimat efektif yaitu kalimat itu ada 3 hal. Seperti yang dijelaskan oleh Putra Yansa, hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai pendukung keefektifan kalimat adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang kedua penggunaan bahasa Indonesia baku, yang ketiga penggunaan ejaan yang disempurnakan. Dalam kalimat efektif tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak perlu dan kata-kata yang berlebihan. Penggunaan kata-kata yang berlebihan hanya akan mengabaikan maksud kalimat. Kalimat efektif juga menggunakan syarat-syarat keefektifan, yaitu secara tepat dapat mewakili pikiran pembaca atau penulisnya, mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pemikiran pendengaran atau pembaca dengan penulisnya. Dengan mempergunakan kedua syarat di atas, maka diharapkan kalimat kita dapat dirasakan hidup dan mudah ditangkap dan dipahami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Cindy yang sudah membacakan submateri yang kedua. Selanjutnya, submateri yang ketiga mengenai berbagai pola kesalahan penulisan kalimat efektif akan dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, berikut ini ada beberapa penjelasan mengenai pola-pola kesalahan dalam penulisan kalimat efektif. Yang pertama itu mengenai penggunaan dua kata yang sama artinya dalam sebuah kalimat. Penggunaan dua kata yang sama itu artinya dalam sebuah kalimat terdapat dalam contoh berikut ini seperti yang di garis miring.
memberikan kajian kepada masyarakat berbagai dampak yang dapat timbul dari perkembangan teknologi informasi. Bisa kita lihat di sini ada dua kata yang di bold itu memiliki makna yang sama. Nah, kalimat tersebut dapat kita perbaiki seperti pada paragraf kedua, yaitu menjelaskan dampak perkembangan teknologi informasi bagi masyarakat. Next slide. Selanjutnya itu penggunaan kata berlebih yang mengganggu struktur kalimat. Penggunaan kata yang berlebih yang mengganggu struktur kalimat terdapat dalam kalimat berikut ini. Teknologi adalah suatu tubuh dari ilmu pengetahuan rekayasa dalam kurung engineering yang dapat diaplikasikan pada perancangan produk dan atau proses atau pada penelitian untuk mendapat pengetahuan baru. Kalimat tersebut dapat diperbaiki dengan menyusun kembali kalimat dengan menghilangkan beberapa bagian yang dianggap mubazir yang dapat mengganggu struktur kalimat. Nah, kalimat tersebut dapat berbunyi, teknologi merupakan tubuh ilmu pengetahuan rekayasa yang dapat diaplikasikan pada perancangan produk atau proses penelitian untuk mendapatkan pengetahuan baru. Next slide. Nah, selanjutnya itu mengenai penggunaan imbuhan yang kacau. Penggunaan imbuhan yang kacau terdapat pada kalimat berikut. Dan saat ini, segala aspek kehidupan tersebut telah mampu berkembang dengan pesatnya. Perkembangan tersebut beriringan pula dengan perkembangan masyarakat dari masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat yang modern. Kemudian secara otomatis perkembangan tersebut menuntut masyarakat menuju ke arah globalisasi. Kalimat tersebut selain menggunakan imbuhan yang kacau juga berbelit-belit karena banyak unsur yang sebenarnya tidak diperlukan dalam kalimat. Kalimat ini dapat diperbaiki menjadi saat ini perkembangan kehidupan masyarakat dari tradisional ke modern semakin terasa dengan adanya teknologi informasi. Next slide. Nah, pola kalimat yang salah selanjutnya itu kalimat yang tidak selesai. Kalimat yang tidak selesai tersebut bisa kita lihat dari contoh berikut. Munculnya berbagai jenis jejaring sosial dan adanya teknologi informasi. Kalimat tersebut dapat dilengkapi dengan menambahkan unsur lain dalam kalimat, sehingga kalimat tersebut berbunyi teknologi informasi muncul dengan berbagai jenis jejaring sosial memberikan manfaat bagi generasi muda untuk memperluas pergaulan melalui dunia maya. Next slide. Selanjutnya itu penggunaan kata dengan struktur dan ejaan yang tidak baku. Nah, penggunaan kata dengan struktur dan ejaan yang tidak baku bisa kita lihat dari contoh berikut. Hypertext adalah sistem pengkodean yang dikembangkan oleh Vannevar Bush. Kalimat tersebut dapat diperbaiki dengan hypertext adalah sistem pengkodean yang dikembangkan oleh Vannevar Bush. Next slide. Nah, selanjutnya itu mengenai penggunaan kata di mana yang tidak tepat. Penggunaan kata di mana yang tidak tepat terdapat dalam kalimat teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk berkreasi, di mana mereka dapat menggunakan berbagai program yang tersedia. Kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk berkreasi dengan menggunakan berbagai program yang tersedia. Next slide. Selanjutnya yaitu penggunaan kata daripada yang tidak tepat. Penggunaan kata daripada yang tidak tepat terdapat di dalam kalimat. Perkembangan teknologi informasi berawal daripada keinginan masyarakat untuk terus menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalimat tersebut dapat kita perbaiki menjadi perkembangan teknologi informasi dimulai dari keinginan masyarakat untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Next slide. Selanjutnya mengenai pilihan kata yang tidak tepat. Pilihan kata yang tidak tepat terdapat
terdapat di dalam kalimat dan diakui atau tidak perlahan-lahan mulai mengubah pola hidup dan pola pemikiran masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dengan segala image yang menjadi ciri khas mereka. Kalimat tersebut akan efektif apabila dihilangkan kata-kata yang tidak perlu dan mengganti pilihan kata yang salah. Kalimat tersebut akan berbunyi, diakui atau tidak, teknologi informasi mengubah pola hidup dan pola pikir masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dengan segala pandangan yang menjadi ciri khasnya. Next slide. Selanjutnya, kalimat ambigu yang dapat menimbulkan salah arti. Kata kalimat ambigu yang dapat menimbulkan salah arti terdapat di dalam kalimat. Mesin kasir memanfaatkan teknologi komputer sehingga memberi kemudahan dalam perhitungan. Kalimat tersebut dapat diperbaiki agar tidak lagi menjadi ambigu menjadi mesin kasir dengan teknologi komputer memberikan kemudahan dalam perhitungan. Next slide. Selanjutnya, pengulangan kata yang tidak perlu. Pengulangan kata yang tidak perlu terdapat di dalam kalimat. Dari manfaat yang didapatkan, teknologi informasi mulai digunakan dan diterapkan untuk membantu operasional dalam proses bisnis dengan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk membantu operasional dan proses bisnis. Dan yang terakhir itu kata kalau yang dipakai secara salah. Kata kalau yang dipakai secara salah terdapat di dalam kalimat berikut. Teknologi informasi kalau digunakan tidak sesuai dengan tempatnya akan memberikan dampak yang negatif bagi penggunanya. Nah, kalimat tersebut bisa kita perbaiki menjadi kalimat yang efektif sehingga berbunyi seperti berikut. Teknologi informasi apabila digunakan tidak pada waktunya akan memberikan pengaruh yang negatif bagi penggunanya. Sekian submateri yang ketiga. Selanjutnya itu submateri yang keempat, mengenai membuat kalimat efektif akan disampaikan oleh rekan saya Lailatul Rahmi. Kepada Lailatul Rahmi dipersilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang membuat kalimat efektif. Next slide. Membuat kalimat efektif dapat dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat yang sudah ada pada penjelasan sebelumnya. Contoh membuat kalimat efektif dapat dilihat pada contoh berikut ini. Yang pertama, terhadap produk kertas, mau tidak mau memaksa industri kertas menambah produksinya dan lebih meningkatkan mutu kertas itu sendiri. Untuk kalimat di atas, penggunaan frase mau, tidak mau, dan sendiri dalam frase kertas itu sendiri menjadi penyebab kalimat itu tidak efektif. Sehingga, untuk agar kalimat tersebut menjadi kalimat efektif, maka dapat ditulis dengan terus meningkatnya permintaan terhadap produk kertas memaksa industri kertas menambah produksi dan meningkatkan mutunya. Kemudian kalimat efektif selain dari kalimat efektif tersebut juga dapat ditulis kalimat efektif lainnya, yaitu peningkatan permintaan terhadap produk kertas memaksa industri kertas untuk menambah produksi dan meningkatkan mutunya. Next slide. Contoh berikutnya adalah kalimat yang tidak efektif. Misalnya, rumah seniman yang antik itu dijual dengan harga yang murah. Frase yang antik dalam rumah seniman yang antik itu pada kalimat tersebut dapat ditafsirkan lebih dari satu makna, yaitu yang pertama, yang antik rumahnya, atau yang kedua, yang antik itu senimannya. Untuk itu, agar tidak menimbulkan multitafsir atau keambiguan makna, kalimat tersebut dapat diubah seperti pada kalimat berikut ini. Next slide. Yang pertama adalah kalimatnya, rumah yang antik
milik seniman itu dijual dengan harga yang murah. Kemudian kalimat keduanya, rumah antik milik seniman itu dijual dengan harga murah. Kemudian kalimat yang ketiganya yaitu seniman yang antik itu menjual rumahnya dengan harga murah. Jika dicermati, tampak bahwa kalimat pertama, kedua, dan ketiga tidak dapat ditafsirkan selain terdapat pada kalimat itu sendiri. Sedangkan informasi pada kalimat yang tidak efektif sebelumnya menimbulkan multitafsir karena mengandung makna yang lebih dari satu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lailatul Rahmi yang telah menyampaikan submateri yang terakhir dari kami. Nah, sekian penyampaian kami mengenai kalimat efektif. Apabila ada dari teman-teman yang memiliki tambahan dan juga pertanyaan, maka akan dibuka di forum diskusi yang ada di e-learning. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.